penduduk asli Bima itu adalah dari dataran tinggi Dongo. Dongo Ele dan Dongo Ipa. Dongo Ipa itu sebelah barat Teluk, dan Dongo Ele itu di tenggara Teluk Bima ini. Nah, di situ dinyatakan sebenarnya ciri penduduk asli Bima itu oleh Albert. Ini bukan dari saya, dari Albert itu, bahwa tubuhnya pendek, kemudian berambut keriting. Bima itu sebenarnya pelangi di Sunda Kecil. Sunda Kecil meliputi Bali, NTB, dan NTT sekarang. Kenapa pelangi? Karena didasarkan pada dua peta. Itu faktualnya itu peta. Tekstual faktualnya peta Portugis tahun 1598. Ada di pelataran museum itu. Di situ peta itu tidak menyebut Bima, tapi Bima. Iya. Kemudian peta Bugis 1821 juga Gima itu. Lalu orang-orang Manggarai tidak menyebut dengan Bima sebenarnya, tapi Lima. Asal kata Imar. Imar itu dalam bahasa Manggarai adalah pelangi. Kenapa pelangi itu? Pelangi itu ternyata berasal dari percikan api Gunung Senghyang. Ketika meletus pada malam hari itu membuat percikan api seperti pelangi dari arah Labuan Bajo dan sekitarnya itu. Jadi itulah yang menyebabkan Bima itu menjadi pelangi di Sunda Kecil. Orang Sumbawa saja sampai sekarang ini dalam bahasa Sumbawa itu tidak mengenal Bima, tetapi Lima. Laume, laut Lima gitu. Jadi tidak menyebut Bima ini. Artinya dalam tataran pergaulan dunia pada awal-awal itu, nama Bima itu sebelum belum ada. Nama Bima ini sebelum belum ada. Yang ada adalah Mbojo dan Lima itu. Bagi masyarakat di sini menyebut dirinya sebagai Daun Bojo. Gitu. Dalam Helios Samsudin dinyatakan bahwa nama kuno daripada Bima itu adalah Mbojo. Gitu. Begitu juga dalam ensiklopedia Bima, Muslimin Hanja menyebut Mbojo gitu, sebagai satu identitas yang merekatkan hubungan sosial. Tadi kita kan bicara kajian sosial dan secara antropologis di dalam masyarakat kita yang serumpun di sini. Itu yang pertama. Jadi Bima itu adalah pelangi. Kenapa juga disebut pelangi? Karena memang faktor strategis posisi Bima itu berada di persimpangan jalur dari barat ke timur, kemudian dari utara, itu selalu harus singgah di Bima ini. Sehingga dalam berbagai catatan Bima selalu ada di dalam catatan dunia. Bahkan di Yayasan Rempah Nusantara itu kan sekarang ada rencana untuk ekspedisi Rempah Nusantara. Hanya ada 2 di NTB ini menjadi wilayah titik rempah, yaitu Bima dan Ampenan. Kenapa juga dulu dikatakan Tuan Guru Haji Jainuddin Ampenan, bukan Jainuddin Pancor, karena beliau kan sebenarnya berasal dari Pancor ini, tetapi karena port yang dikenal saat itu adalah Ampenan, bukan Pancornya. Jadi begitu juga nama yang disemat kepada Abdul Ghani Al-Bimawi Al-Jawi itu, padahal ulama ini kan dari Dompu ya, bapaknya itu Syekh Subu, imam di Kesultanan Bima itu adalah dari Dompu, kemudian menjadi imam di Kesultanan Bima. Lalu Abdul Ghani ini melanglang buana kemana-mana sehingga menjadi imam di Masjidil Haram, namanya tercatat di sana, dan menjadi guru ulama-ulama Nusantara seperti Khalil Bangkalan, kemudian Hasyim Asy'ari dan lain-lainnya. Itu dikenallah nama Abdul Ghani Al-Bimawi karena portnya tetap di Bima. Nah, yang ketiga ada situs-situs Wadu Pa'a yang ada di Kananta itu memberikan satu corak secara sosiologis maupun antropologis bahwa hubungan manusia Bima ini sudah lama terjalin dengan wilayah-wilayah lain, dan semua peradaban itu masuk di Bima ini secara damai. Ada Hindu, ada Buddha, padahal orang Bima dulu belum mengenal agama seperti itu, tapi agamanya adalah Makakamba, Makakimbi itu menjadi Makamba, Makimbi itu.
aliran ke sejenis kepercayaan animisme dan dinamisme itu waktu itu. Nah, itu membuktikan Wadukpa itu sebagai sebuah situs penanda bahwa Bima adalah sebuah daerah yang terbuka yang didukung oleh teluknya. Teluk Bima itu berada di dalam, jadi dia semi terbuka. Hanya ada asap kota yang membuka Bima itu keluar. Kalau orang lalu lalang di Laut Flores itu tidak melihat kota yang indah ini, tetapi mereka hanya melihat di luar. Tapi ketika masuk, oh, di sini terdapat banyak sekali mata air tawar. Itu yang dibutuhkan oleh pelayaran pada masa lalu. Mata air tawar itu dari Sai Sempungu itu banyak di pinggir laut itu. Di Wadukpa itu ada berapa puluh mata air tawar. Bahkan di tengah laut ada mata air tawar. Kalau ajaran Hindu mengatakan itu amarta, mata air kehidupan. Nah, inilah yang menjadi daya tarik sendiri bagi para pelaut pada masa lalu untuk singgah di Bima ini. Singgah dalam masa lalu itu bukan seperti singgah kapal Pelni sekarang yang hanya 1 jam 2 jam. Tapi singgah itu kan menunggu angin musim, sehingga bisa memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Bahkan beristri juga di sini orang-orang itu kan, menemukan jodohnya di sini juga. Jadi samping air tawar, Bima juga menyiapkan ikan kering. Itu dibutuhkan dalam pelayaran yang berbulan-bulan. Kemudian juga di samping itu juga membutuhkan dendeng. Ternyata produksi dendeng rusa, dendeng kerbau itu udah ada di Bima sejak lama. Jadi setelah disembelih, dikeringkan dalam proses, karena itulah makanan yang memang memungkinkan untuk pelayaran lama. Kalau ikan segar mungkin akan cepat basi dan lain-lain, sedangkan ikan air tawar, kemudian beras, kemudian kain juga sudah disebutkan oleh Tom Paires itu, pengelana Portugis yang singgah di Bima antara tahun 1511 sampai 1513. Dia menyatakan sebenarnya Bima itu Pulau Bima. Jadi banyak kuda, banyak rusa, banyak ternak, banyak beras, kain juga sudah diproduksi pada kala masa itu. Kayu juga yang paling inti itu kayu sapang. Kayu sapang ini memang menjadi komoditi yang sangat dibutuhkan kala itu. Jadi Bima kenapa menjadi titik rempah dunia pada saat itu? Karena Bima ini sebenarnya tidak punya rempah yang banyak, tetapi karena jalurnya yang strategis bagi pelayaran itu memungkinkan orang-orang untuk mampir gitu. Kalau bisa dikatakan dulu Bima itu ke Singapura, tempat bergumulnya semua peradaban yang ada masuk di Bima ini, termasuk dalam hal proses Islamisasi. Dan Bima memang cepat prosesnya, nanti mungkin kita bahas pada kesempatan yang lain itu ya. Yang saya ingin katakan bahwa aliran-aliran tasawuf yang masuk di Bima pada awal masuknya agama Islam itu semuanya menjadi satu di Bima ini. Dia tidak dibedakan dari tasawuf mana, tapi menyatu dalam apa yang disebut dengan ilmu tua itu. Ilmu tua itu adalah tasawufnya Bima, sehingga orang-orang di luar dulu itu tidak datang ke Bima untuk belajar agama Islam, tapi belajar ilmu Bima. Ilmu Bima itu adalah ilmu tua itu. Misalnya satu contoh saya dapatkan di Teluk Cempi kemarin itu, seorang guru mengatakan kepada saya memberikan wejangan kepada saya tentang rendah diri, rendah hati misalnya. Nae barke nae, dese barke dese, tanah apu awa, warasi awa mep awa balipu. Jadi begitu pentingnya. Jadi besar itu karena dibesarkan. Orang-orang kan kebanyakan dibesarkan gitu. Tinggi karena ditinggikan. Siapa yang meninggikan? Antara jelas dibesarkan oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan juga. Tanah apu awa, belajarlah merendah. Warasi awa amamib awa. Jika ada rendah yang lebih rendah lagi, lebih rendahlah lagi. Awa walipu. Gitu. Sehingga di sana manusia itu digambarkan dalam 3 ya. Misalnya sembea itu awat kelumbua. Sembea membau, sembea membai, sembea membuat gitu. Sembea membau ya kesalehan sosial seperti kita ya. Selfie kalau Idul Fitri itu selfie kan, itu kan kesalehan yang dibuat-buat gitu ya. Kesalehan kita istilahnya ini yang sekarang ini yang tren itu ya pencitraan gitu ya. Kemudian sembea membai ya
sholat tetap tapi berbuat maksiat juga tetap gitu. Nah, sholat yang diinginkan itulah sembahyang membuat gitu, artinya sholat yang memiliki hasil gitu. Kalau serentasan buat kan maku kan, barat ingahab do ta'awan, barat diinggut dalib do na wako wali isi nih, gitu. Itulah pahala sholat yang terus mengalir dari kita masing-masing. Nah, ilmu tua itu mengatakan bahwa kita elona karo are roona, ilmu tua ku tahu gitu ya. Jadi kitab dan Al-Quran itu pedoman bagi kita. Tapi ilmu tua inilah yang memiliki makna bagi kehidupan kita. Ilmu tua ku tahu yang dimaksud itu adalah yang masuk dalam perhitungan. Artinya apa di situ adalah hikmah sebenarnya. Sehingga di sana itu digambarkan ada 4 jenis kematian, yaitu made soe, itu adalah kematian syariat. Made mango, kematian tarekat. Kemudian made empore, itu kematian yang hakikat. Kemudian mademborare ma'rifat. Jadi kematian yang keempat inilah yang dikejar. Made soere ya, secara sunatullah tubuh kita mati itu ya tetap hancur ya, soe. Made mango ada memang di beberapa tempat itu bertahun-tahun orang itu sudah dimakamkan tapi dia tetap biasa saja, utuh tubuhnya itu tidak termakan tanah. Kemudian ada juga yang mati itu kukunya tetap tumbuh, rambutnya tetap tumbuh, itu madempore. Tapi mati yang keempat itu adalah madembora. Karena falsafahnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kita datang dari Allah, kembali ke Allah. Jadi 7 langkah katanya, kata guru ini, 7 langkah orang yang sudah mengantarkan jenazah kita ke kuburan itu, kita sudah diambil oleh Tuhan. Karena saking cintanya Allah kepada kita, tubuh dan roh kita diambil semua. Jadi kalau reken sudah lain ngaji saya kan, tapi cerita dong tutua kan, ilmu tua kan ini deh. Saya juga hanya menyambung lidah saja. Jadi itulah mungkin di Kesultanan Bima ini tidak mengenal adanya mati. Tidak ada kata mati di dalam kesultanan itu, kerajaan itu. Memboram, Pak. Memboram, Pak. Pesoweki ke alam, dari alam ini ke alam yang lain. Bukan mati. Gitu. Sehingga sultan-sultan itu dikatakan sebagai membora. Misalnya Sultan Muhammad Salahuddin membora di Jakarta. Jadi tempat menghilangnya saja itu, tapi bukan mati itu. Itulah yang menjadi filosofi kenapa membora itu di kesultanan, raja-raja itu moksa, kalau dalam Hindu itu moksa, jadi membora gitu. Jadi dikenal membora di Selaparang, Abdullah membora di Selaparang, ada juga Abdullah yang membora di Reo gitu. Nah itu kembali ke tadi sampai kepada masalah masyarakat Bima. Jadi sosiologisnya adalah masyarakat yang terbuka sejak dulu. Sejak Eran Cuhi sebenarnya sudah tercatat hubungan Bima dengan daerah-daerah lain. Kemudian juga hubungan dengan Jawa dan lain-lain. Kuda itu menjadi perekat sosiologis antara Bima dengan daerah lain. Didasari oleh satu ungkapan di dalam Bo itu menyatakan bahwa doona belo la bolo, doona belo la bolo nggih pawau di lampakai, doona Jawa mbojo la Jawa nangi-nangi talawali gitu. Artinya hubungan itu dalam tutur sudah ada sejak dulu gitu, hubungan kerekatan sosial ya masyarakat itu ya. Terus berlanjut pada abad-abad berikutnya, kemudian Islam masuk, ada hubungan dengan Goa juga, sehingga Goa akulturasi dengan Bima sangat kuat. Bahkan orang Goa mengatakan bahwa apa yang ada di Bima itu dari Goa kan jelas politik ranjang itu sudah menyatu dari 8 generasi sultan ya, dari sultan pertama sampai sultan ke-8 tuh kawin mangin ini antara Goa dengan Bima itu. Jadi hubungannya di samping hubungan Islamisasi juga hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Tapi secara antropologis jauh ke belakang sebenarnya ada penelitian Albert yang mengatakan bahwa penduduk asli Bima itu adalah dari dataran tinggi Donggo. Donggo Ele dan Donggo Ipa. Donggo Ipa itu sebelah barat Teluk, dan Donggo Ele itu di tenggara Teluk Bima ini. Nah di situ dinyatakan sebenarnya ciri
penduduk asli Bima itu oleh Albert. Ini bukan dari saya, dari Albert itu, bahwa tubuhnya pendek, kemudian berambut keriting, hitam, dan hidungnya pesek gitu. Tapi kalau kita lihat ya, sekarang kita tidak ada yang pesek gitu, ganteng-ganteng, cantik-cantik sebenarnya. Jadi manusia yang disebutkan Albert itu di mana sebenarnya itu ya. Perlu penelitian antropologi yang lebih lanjut ini untuk Bima gitu ya. Jadi itu kalau menurut Albert itu penelitian 1910, penelitian Johannes Albert itu. Nah, tapi berkembang kan karena proses akulturasi budaya, kemudian proses kawin mawin, pernikahan campuran, itulah menyebabkan wajah-wajah kita ini berubah gitu. Pak ini kan jangan jauh sih. Dombo joge misalnya do aborigin, ya anda akan ganteng seperti inilah gitu ya. Tidak akan seperti ini. Tapi ini kan kita kalau dilihat dari perjalanan sejarah, Jawa masuk, Bali masuk, kemudian juga Arab masuk, Melayu masuk gitu. Goa masuk, semuanya masuk, Cina juga masuk. Nah semuanya itu membaur, semuanya menjadi satu identitas, yaitu Mbojo itu. Jadi Mbojo ini adalah perpaduan berbagai peradaban. Kalau bisa diistilahkan sebagai melting pot peradaban itu. Jadi tempat bergumulnya wadah peradaban itu ada di Bima gitu. Seperti yang dikatakan Rocky Gerung itu, mari kita belajar dari Bima, dari narasi sejarahnya yang panjang, bahwa Bima adalah merupakan daerah yang sangat terbuka, menerima segala aliran itu, sehingga Bima ini menjadi satu, semua budaya ada di Bima gitu. Kota kecil tapi banyak sekali menyimpan kenangan sejarah dan perpaduan berbagai peradaban yang ada di Nusantara bahkan dunia. Nah hubungan Bima juga dengan daerah luar dibuktikan sebenarnya. Sayang sekali situs makam pimpinan tinggi VOC itu sudah dibuat bambu runcing itu di sebelah timur Taman Hana itu kan ada kantor radio telepon dulu ya. Di sebelah timur itu ada timur pasar ya, pasar pertokoan Raba itu. Kemudian timur ada bambu runcing itu. Nah sebenarnya dulu itu adalah makam sebenarnya. Dikira itu tugu. Itu makam tertinggi VOC, pimpinan tertinggi VOC pada tahun 1724. Beliau itu sebenarnya adalah pimpinan tertinggi VOC di Ambon. Tetapi beliau jatuh sakit, seharusnya ke Batavia. Itu makanya saya katakan tadi, dari Ternate, Maluku itu mampir dulu ke Bima, baru ke Batavia dulu. Nah, jatuh sakit, kemudian meninggal di sini dan dimakamkan di situ. Nah, itulah hubungan-hubungan Bima di masa lalu. Kalau jejak-jejak Islamnya itu memang terbukti dari situs-situs peradaban Islam yang ada di Bima dan aliran-aliran dalam Islam yang sudah banyak berkembang hingga saat ini di Bima. Jadi itulah yang menjadi kenapa secara sosiologis kerekatan itu sudah ada sejak dulu, dan secara antropologis manusia Bima ini adalah manusia yang memang sudah lama memiliki falsafah hidup yang terbuka sejak dulu gitu. Sejak berabad-abad lamanya. Jadi dalam kata lain bahwa Bima adalah pelangi peradaban. Satu saya tambahkan, Mbojo dengan Bima itu saya lihat di flyer di FB ya. Apa sih beda ya di YouTube bedanya Mbojo dengan Bima? Yang Mbojo itu kalau Helius Samsudin, sejarawan Prof Helius Samsudin, Abdullah Tayyib mengatakan bahwa yang pertama nama untuk Bima itu bagi kalangan masyarakat ini Mbojo sebenarnya. Kalau Bima itu kan di luar ya, panggilan orang luar. Begitu banyaknya nama Bima ini. Begitu banyak nama, begitu banyak alias itu berarti orang itu penting gitu. Ya, kalau begitu banyak alias untuk Bima berarti penting bagi jalur-jalur dulu ya untuk Bima gitu. Nah sebenarnya kalau saya juga sepakat, nama Bima itu sendiri sebenarnya secara tekstual mulai hadir ketika negara Kertagama itu menyebut Bima di situ. Karena di sana itu dalam Pugu ke-13 negara Kertagama itu disebutkan rute perjalanan dari kalau Lombok itu bukan Lombok, Gurun. Kemudian Taliwang disebutkan, ada Dompo disebutkan, ada Sangiang Api, Sapi itu, Sape itu, kemudian Bima gitu. Nah itu disebutkan. Jadi secara tekstual nama Bima itu mulai ada dalam negara Kertagama. Kemudian
kerajaan Bima dan Belanda juga menggunakan nama Bima gitu. Sampai seterusnya. Tetapi dalam tutur kita Mbojo itu selalu hidup. Do tebe ngomie do Mbojo. Tiba ada do Bima re. Kalau orang luar menanyakan Petika orang mana? Orang Bima gitu ya. Jadi orang Bima dan Dombojo itu satu sebenarnya. Orang Bima itu adalah Dombojo itu adalah orang Bima itu. Jadi kesimpulan yang saya buat dalam buku saya Petuah Tanah Bima itu, Bima tetap terpatri dalam teks pemerintahan hingga sampai sekarang. Mulai dari Belanda, kerajaan, kesultanan sampai pemerintah daerah saat ini menggunakan nama Bima dalam nama daerah ini. Tapi Mbojo itu selalu hidup dan bersemi dalam tutur masyarakatnya. Agak kurang bagus kalau kita menyebut orang mana ya, orang Bima. Kalau di Jakarta ketemu sesama yang berbahasa Bima, ya do tebe itu do Mbojo gitu. Kayak orang Manggarai kemarin itu ketemu, misalnya saya ke Jakarta, ada orang Riau Kota sana, dia menyebut karena kita mendengar kita berbahasa Bima, dia tanya, "De do Mbojo pelita?" Kan gitu ya. Ya, iyo do Mbojo. De ita do tebe. Saya do Manggarai ini. Di bawah lo Mbojo karena kita berbahasa Bima di sana. Bahasa Bima kan di Pota Riau Manggarai pesisir utara itu semuanya berbahasa Bima di sana. Menjadi second language, ya, bahasa kedua bagi masyarakat di Manggarai dan sekitarnya itu. Jadi memang ada polemik ya sebelum-sebelumnya, tapi setelah ini saya tulis antara Mbojo dengan Bima itu udah tidak begitu ada polemik gitu. Kalau yang jelas Muslimin Hamzah mengatakan bahwa Mbojo itu adalah nama kuno daripada Bima. Sebelum Bima ada di dalam negara Kertagama, sudah ada nama Mbojo yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bima sebagai bukti tuturnya. Dan nama Bima digunakan oleh pemerintah, mulai dari kerajaan, kesultanan, sampai sekarang kan nama Bima yang dipakai. Tapi dalam tutur kita keseharian yang Mbojo yang hidup gitu ya. Jadi uniknya di situ. Jadi daerah ini memiliki dua nama, yang satu hidup dalam teks, yang satu hidup dalam tutur. Itu. Jadi sesuai dengan penyampaian dari Alan Malini barusan, bahwa ternyata bahasa Bima ini bukan hanya digunakan di Bima saja, tetapi bahkan digunakan juga oleh orang Manggarai ya. Ya, orang semua di Moyo juga bahasa Bima. Di Pulau Moyo itu berbahasa Bima itu. Berarti saking dekatnya orang Bima dengan orang Manggarai dan orang-orang luar sehingga bahasa Bima juga digunakan oleh orang-orang Manggarai juga ya. Iya. Jadi hubungan sosial Bima, misalnya pedagangnya itu pedagang yang ulit itu orang Bima. Jadi dia membawa hasil alam di sini ini misalnya dibawa ke Surabaya dengan modal nekat aja dia. Jadi dia hasil dari penjualan di sana itu dia ngambil produk apa yang laku misalnya di Ternate atau di Makassar. Jadi dia sudah perkirakan, jadi dia hasil penjualan beras atau apa di sini nih yang dia bawa ke Surabaya, itu dia beli lagi produk di Surabaya yang laku di Makassar misalnya. Jadi landannya belum laku taka, berarti lo anak landam terlaku. Jadi modal nekat. Dari Makassar apa yang laku di Jawa dia bawa lagi gitu loh. Jadi sistem perdagangan orang Bima itu seperti itu gitu. Cuma sekarang kan tidak diikuti oleh kalian kan sistem perdagangan itu ya. Jadi, maksudnya cara orang Bima itu berdagang seperti itu dulu, itu ya. Unik sekali ya kalau unik. Jadi sedohoke istilah norbaden siapa yang menjadi tren di suatu daerah itu. Gitu. Jadi dia akan menjual itu. Tidak mungkin mereka menjual misalnya barang atau komoditi yang tidak laku di daerah yang mereka tuju. Pasti dia membawa apa yang laku di daerah itu. Misalnya ikan kering misalnya. Ikan kering gitu ya. Lakunya di mana? Dia tidak bawa ke Surabaya misalnya kalau tidak laku di Surabaya gitu. Jadi perdagangan orang Bima itulah sistem berantai. Itu yang dikatakan Tom Pares itu. Jadi teknik perdagangannya itu yang memang luar biasa. Itulah yang membangun kerekatan sosial dan antropologis dengan wilayah-wilayah yang lain. Kalau berbicara tentang bahasa, memang bahasa Bima ini ya secara umum lah bahasa di Nusantara masuk dalam rumpun Austronesia. Tapi secara khusus bahasa Bima ini sebenarnya masuk kelompok Bima Sumba. Karena afiliasi bahasa Bima itu tidak ke barat, tidak ke sana dia, afiliasinya ke timur.
Bima Sumba, Bima Sawu, Bima Komodo gitu. Bahkan penelitian terakhir Dr. Samsudin itu bahasa Bima lama itu sebenarnya bahasa yang dituturkan oleh orang-orang Komodo waktu itu. Komodo sekarang? Ya, yang Komodo sekarang ini kan bahasa Bima yang sekarang ya. Jadi bahasa Bima lama itu adalah bahasa yang dituturkan oleh orang-orang di Komodo, Pulau Komodo. Karena Abdullah Tayyab kan membagi dua nih bahasa Bima nih, bahasa Bima lama dan bahasa Bima baru. Bahasa Bima lama itu dituturkan oleh orang-orang di Sambori dan lain sekitarnya itu di Lambitu itu termasuk Terlawi, dan bahasa yang ada di Donggo. Ada 7 desa dulu yang menuturkan bahasa Bima lama itu, termasuk di desa-desa di Donggo lah. Di Soromandi itu hanya sedikit saja. Nah, kemudian bahasa Bima baru inilah bahasa Bima baru yang kita tuturkan sekarang ini, bahasa Bima baru. Nah, tapi pada perkembangan sejarah bahasa Bima lama itu akhirnya menghilang, kecuali yang di Sembori dan sekitarnya. Kenapa di Sembori dan sekitarnya masih tetap eksis? Karena intensitas hubungan dengan Bojo itu kan kurang gitu. Karena mereka berada di gunung. Beda dengan yang di wilayah Donggo karena dekat aksesnya dengan laut dan kota Bima gitu. Jadi ada penetrasi budaya sehingga menyebabkan bahasa Bima lama itu mulai pudar ya. Tetapi oleh kantor bahasa kan sudah membagi itu bahasa Bima lama itu akhirnya menjadi dialek. Dialek itu ada 4, yaitu dialek Serasuba ya kita ini. Mulai sampai Dompu, Moyo, Manggarai semuanya itu Serasuba semua yang diwakili oleh Serasuba ini. Kemudian ada dialek Wawo. Dialek Wawo itu yang Sembori dan sekitarnya. Kemudian ada yang ketiga dialek Kore. Kore itu kan dulu bahasa sendiri sebenarnya. Tapi pasca letusan Tambora itu Kerajaan Sanggar terus mengalami kemunduran akibat dari erupsi itu. Dia tidak hilang kerajaan ini. Yang hilang itu adalah Pekat sama Tambora. Tapi Kerajaan Sanggar tidak hilang. Tapi mengalami kemunduran yang terus-menerus akibat letusan dahsyat Tambora. Secara otomatis 1926 bergabung dengan Kerajaan Bima. Itu Sanggar itu. Dia punya bahasa sendiri sebenarnya. Tapi sebab hilangnya sebuah bahasa ini kan pertama bencana. Yang kedua ya jelas ini bencana madis manusia ini madis lalu bahasan. Yang kedua adalah faktor penetrasi budaya luar yang ada. Yang ketiga juga eksodusnya penduduk yang ada di situ ke tempat lain sehingga mengurangi penutur bahasa itu. Kurangnya penutur ya tergantung populasi manusia. Yang selanjutnya adalah dialek Kolo sebenarnya. Dialek Kolo itu saya survei, saya riset kemarin itu hanya ada 2 orang yang masih bisa bahasa Kolo itu, sehingga disebut dialek gitu. Kemudian di Kore juga di Teloko itu hanya ada 2, sudah tua juga. Artinya mana yang lebih dominan itulah yang dipakai sebagai alat komunikasi. Tidak mungkin mereka mempertahankan bahasanya atau dialeknya dengan orang yang determinan atau domain gitu. Sehingga dikenal dalam istilah bahasa itu ada bahasa mayor dan minor. Mereka masuk minor. Iya. Jadi bahasa Bima itu mayor. Mayor, yang Serasuba ini yang dialek Serasuba ini. Ya itu. Itu kalau dari sisi bahasa, karena kita bicara kerekatan sosial juga antropologis ini kita juga berbicara tentang alat komunikasinya. Nah, itu bahasa itu sendiri. Itu. Berarti dari bahasa Sanggar karena ada letusan Tambora sehingga bahasa yang digunakan berpindah ke bahasa Bima. Ya, jadi hilang bahasanya mereka kan. Sebenarnya bahasa mereka itu mirip-mirip Bugis gitu ya. Terlihat dari senandung-senandung yang sudah saya rekam juga begitu. Hilangnya bahasa itu karena hilangnya masyarakat pendukungnya. Bayangkan saja setelah letusan Tambora itu memang Sanggar tidak tenggelam, ya, tidak tertimbun dia. Beda dengan Pekat dan Tambora hilang manusianya, hilang juga bahasanya. Tapi Sanggar ini semua lebih dari separuh manusianya itu sudah pindah pasca letusan Tambora ke Bima, yaitu di Ngembe ya, di Ngembe atau Tambe itu yang di sana itu, dan ada makam-makam di sana, dan ke Manggarai sampai ada Fam Bima Kore yang di Sawu itu, di Sawu. Nah inilah yang menyebabkan bahasa itu bisa hilang. Faktor bencana dahsyat, kemudian eksodus orang-orangnya meninggalkan wilayahnya,
juga Karena itu. krisis ekonomi di Sanggar. Iya, takut meletusnya kan, meletus itu kan sangat dahsyat ya. Jadi 4.800 sekarang hanya 2.800 mdpl, itu hanya 2.000 yang hilang gitu. Ketinggian gunung itu kemana muntahan-muntahannya itu yang ya itulah yang menyebabkan itu jangan bicara lagi Tambora dan PK itu hilang, peradabannya hilang, manusianya hilang, bahasanya juga hilang gitu. Berarti karena faktor bencana letusan Gunung Tambora, orang-orang Sanggar berpindah ke Bima. Jadi ada yang ke Dompu, ada yang ke Manggarai juga ya, semua gitu ya. Cuma ada satu hal yang kita ini sudah berbalik. Kalau dulu masyarakat itu adalah masyarakat yang gotong royong tinggi dengan sistem Karayu Keboju, WH5 dan lain-lain. Tetapi sekarang kita menjadi manusia yang individual. Pesta pernikahan aja misalnya kan cukup bayar catering, semua sudah satu paket. Jadi fungsi gotong royong itu sudah tidak ada. Ya, apalagi kita sekarang itu kalau sudah punya istri, HP itu istri kedua gitu, bangun tidur HP gitu. Kita menjadi manusia yang individual, tapi kita memiliki daya rekat hanya dalam media sosial, tapi di alam nyata itu kita telah berbohong pada diri sendiri gitu. Di alam nyata apa yang terjadi? Apa sih lagunya Bruri itu? Buah semangka berdaun sirih itu ya, maksudnya itu ya. Jadi kita punya solidaritas itu. Solidaritas di media sosial itu. Misalnya contoh, ada temannya meninggal. Ya innalillahi wa inna ilaihi. Al-Fatihah hanya di dalam WA. Tapi tidak hadir di pemakaman itu. Betul nggak? Iya. Alasan kita sibuk, cukup sudah mengucapkan Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah di WA, ini sampainya di mana ini? Apakah sampai di Tuhan itu gimana? Atau hanya di wall itu saja? Atau di wall Facebook aja, tidak nyampe ini ke Tuhan itu ya, maksudnya. Ya, itu akibat dari kita sudah menjadi manusia yang online. Itulah, kita kan bicara tentang masyarakat Bima dalam pendekatan sosiologis dan antropologis ini. Nah, kita hanya memiliki kerekatan sosial mungkin hanya di grup-grup WA. Kalau reuni saya rasa semuanya hadir. Kalau reuni itu ya. Karena mungkin masih punya kenangan lama dengan teman-teman SMA dulu. Tapi madele ngarau kadang-kadang pada orang oleh tindeng awal lau cukup Al-Fatihah innalillahi wa inna ondo aliku ucapan di Facebook, di WA Facebook kan. Tapi kita tidak hadir dalam acara pemakamannya atau gimana lah gitu. Itu mungkin dari saya. Jadi kita ada sesuatu yang berbalik dengan media sosial ini. Kita hanya mungkin punya kerekatan di medsos, tidak memiliki kerekatan di alam nyata gitu. Cukup dengan Al-Fatihah kalau ada teman meninggal. Berarti lao mati kan itu. Ya. Kira-kira faktor yang mempengaruhi kebiasaan orang Bima zaman dulu dan zaman sekarang itu apa, Kak Day? Ya. Apakah misalnya peradaban dari pulau-pulau yang lain yang masuk di Bima, ataukah ada pengaruh lain? Ya, sebenarnya pengaruhnya kita sendiri, karena masalahnya kita sudah jauh dari kebersamaan dan gotong royong karena semua yang serba praktis sekarang ini ya, serba praktis, semua dengan uang kan. Gitu. Dulu kan kalau dilihat dari rangkaian misalnya saja ya, tahapan pernikahan itu ada 17 tahapan pernikahan, itu dilewati dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Sekarang itu sudah disingkat, mungkin akad nikah langsung pesta gitu ya, akad nikah langsung pesta, undangan juga dikirim lewat WA sekarang. Dulu itu kan nguasa istilahnya, dari keluarga itu ada yang diutus ke Dongo kemana-mana, itu sebenarnya silaturahminya, kerekatan sosialnya di situ. Sekarang dengan WA seret, akhirnya kan mau datang mau tidak ya terserah juga kan gitu. Dulu tuh yang dibawa juga kan bukan uang ya. Dulu itu kalau dibawa tali kerbau berarti kerbau yang disumbangkan. Kalau dia bawa padi ya padi. Gitu. Kalau dia bawa tali kambing berarti tali kambing. Kalau bawa tali rafia itu berarti jangan. Nah, kan sekarang enggak begitu, kumpul uang aja sekarang ini. Jadi bebannya pada orang punya hajat. Ya kita tinggal datang pada saat acara saja. Apalagi sistem sekarang standing party itu ya lampir mai saya pepokun itu kan. Gitu. Datang mau makan mau enggak pulang gitu ya, acara salaman aja gitu. Kalau dulu kan resmi acara nikah ini resmi 15.30 duduk manis dulu, tunggu pengantin, kemudian kalau disuruh ada protokol 2 baris perempuan 2 baris laki-laki dipatuhi dulu itu.
Tapi sekarang rombongan misalnya yang paling banyak itu kaum perempuan kalau dinikah itu, laki-laki sedikit, hanya oleh MC itu disuruh yang laki duluan. Tapi ibu-ibu juga nyerobot juga karena suaminya juga bersalaman sana, takut ketinggalan juga. Gitu. Hanya kan ini yang standing party ini juga lampar mai sepepoku itu ya. Jadi itulah, jadi ada perbedaan, ada pergeseran yang ada di tengah-tengah kita ini, tapi tidak bisa kita pungkiri juga karena perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan zaman yang menyebabkan kita juga seperti itu, dan memang sudah menjadi satu sunatullah dalam ilmu antropologi, sosiologi, bahwa kemajuan itu akan terus bergerak dan mempengaruhi sikap hidup kita di masyarakat juga. Pergeseran kebiasaan orang-orang Bima ini berarti sudah jauh sekali ya. Ya, tidak juga terlalu jauh lah, tapi yang penting kalau di desa-desa masih lah itu semangat gotong royong dalam hajatan-hajatan itu ya, kerawi keboju. Karena ini dulu tuh filosofinya kuat sekali, kese tahap dua tahap tolu gitu ya. Sendiri lebih baik berdua lebih baik bertiga. Yang mengisyaratkan semangat kebersamaan itu penting sekali. Karena manusia itu secara individual dia tidak ada artinya tanpa manusia yang lain gitu. Kalau tidak ada artinya berarti dia lebih baik tinggal di gunung dong. Dulu ada sanksi sosial kalau tidak terlibat dalam gotong royong atau hajatan-hajatan warga, itu dia dikucilkan dan hajatan dia tidak dihadiri gitu. Istilah juga sama tewe sama lembak gitu. Sama tewe sama ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu. Itulah semangat kebersamaan yang terpatri dalam masyarakat Bima pada masa lalu gitu. Dan masyarakat Bima itu adalah masyarakat yang ulet, dia pantang untuk meminta-minta sebenarnya dulu. Pantang untuk minta-minta gitu. Lebih istilahnya dulu tuh PT Loko. PT Loko itu istilahnya nggara nggende sih. Tahu pu PT Loko. Jadi seperti Nabi itu ikat perutnya untuk menahan lapar. Ngarang gende sih, tapung ge ngarong gitu. Dulu orang-orang Bima itu kalau dia tidak ada, dia hanya membakar apa yang ada itu agar dilihat asap di rumahnya itu tetap mengepul. Padahal dia kelaparan sebenarnya. Dan dia lebih baik menepi di kebun, makan apa yang ada di kebun itu daripada harus meminta-minta. Istilahnya dulu tuh di noto ane nono sena. Noto ane nono sena gitu ya. Jadi mematok anai, memindum embun. Itu bentuk kesederhanaan. Itu terungkap ketika Sultan pertama Abdul Qahir itu dalam pelariannya dari Kololu menuju Sape, ketemu dengan Wai dan Ompu di sana, ditanyakan oleh Abdul Qahir, "Aku kerawita Ompu, de noto ane nono sena bahwa rumah ini." Itu adalah kesederhanaan orang-orang hidup menepi di pinggir-pinggir gunung, di kebun-kebun pada masa lalu. Jadi mematok anai, minum embun. Jadi pahudawara ya hukum. Ayam saja bisa mencari makan, apalagi kita, itu prinsipnya. Ya, memang kalau dari Tambora terlalu masih dekat ya, perubahan sosial dan antropologinya. Tapi dari dulu memang nama Mbojo itu kemudian beralih menjadi Bima. Mbojo itu nama kuno daripada Bima, adalah identitas kita, identitas awal gitu. Tapi berubah menjadi Bima. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa akulturasi itu telah mengalami perjalanan yang panjang. Sehingga mana sih manusia Mbojo yang dulu itu gitu, pendukung kebudayaan itu. Jadi itu semua sudah berbau dengan peradaban-peradaban yang masuk. Jadi sehingga kita ini menjadi pelangi peradaban gitu. Nah, kalau bicara identitas yang jelas saya juga pernah ditanyakan hal yang sama oleh mahasiswa STKIP dulu, apa identitas kita? Gitu. Identitas kebimaan kita gitu. Kita lihat dalam perjalanan panjang bahwa di sebuah persimpangan abad 17 hingga sekarang Islam telah mendominasi kehidupan kita. Maka Bima tidak bisa dilepaskan dari Islam, Islam tidak bisa dilepaskan dari Bima.
maka identitas kita itu adalah Islam itu sendiri sebenarnya. Adapun perjalanan panjang akulturasi budaya, kerekatan sosial yang telah terjadi itu adalah sebuah perjalanan. Saya mengibaratkan begini, perjalanan kita di Bima ini sama dengan perjalanan Nabi Ibrahim. Dia mencari Tuhan. Ketika dia melihat bulan pada malam hari, dia menganggap itu sebagai Tuhan. Padahal bulan hanya terbit di malam hari dan pagi hari hilang, muncul lagi matahari. Dia mempertuhankan matahari, tapi kenapa matahari hanya sampai sore hari lalu muncul lagi bulan gitu. Tuhan tidak bisa berganti-ganti sebenarnya. Dia melihat ke arah yang lain, lalu dia menemukan keesaan Tuhan itu. Berarti dua unsur ini ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Maka dia dalam agama Islam dinyatakan sebagai Bapak Tauhid gitu ya. Nah, inilah yang membuktikan bahwa dari perjalanan sejarah yang pertama nama Mbojo, asal kata babuju dan embuju dan lain-lain itu seperti yang digambarkan dalam buku-buku sejarah. Kemudian yang kedua adalah Bima itu belakangan hadir ketika teks Negara Kertagama. Yang kedua Tom Paires menyebut Bima, yang terus-menerus digunakan oleh kerajaan dengan nama Bima. Hampir semua di dalam Bo itu tidak ada nama Mbojo. Bima. Artinya Bima itu hidup dalam teks, Mbojo itu sudah hadir dalam tutur. Tetap hidup dalam tutur. Nah, identitas kita yang berabad-abad yang lampau telah terakulturasi dengan hadirnya Islam di Bima ini. Jadi makanya Islam itu dengan Bima ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bima itu Islam, Islam itu adalah Bima. Gitu. Jadi identitas kita sebenarnya jelas kita nih, identitas kebimaan kita gitu. Dengan berbagai ragam falsafah hidup yang ada di dalamnya itu memiliki nilai yang menyatu dengan Islam ini. Satu contoh majalah Bedahu misalnya. Majalah Bedahu ini pada prinsipnya adalah iman dan takwa sebenarnya. Malu dengan takut. Tidak dihubungkan dengan kata dan. Kenapa? Karena menurut orang tua kata ini dinikahkan sih. Kalau menikah itu tidak dengan kata dan, tapi dengan kata dengan. Majalah Bedahu. Maja itu datar, hubungan sesama manusia. Dahu itu ke atas dia. Jadi ada hubungan horizontal dan vertikal antara majalah Bedahu itu. Jadi di sana itu dikatakan maja di dunia seori, maja di akhirat pidiori. Gitu. Jadi ada juga ungkapan mengatakannya seperti yang sering saya katakan itu, iman di ngahamu, maja di kanimu, dahu di lombomu, labob Allah Ta'ala, bati sendeden, tuna di mori, coki di made. Iman adalah makananmu, artinya nggahan lagi berdasarkan iman. Jadi maja di kanimu, pakaianmu adalah malu. Dahu di lombomu, sarungmu adalah takut itu. Tetaplah bersama Allah. Jika tidak demikian, kamu akan mati. Hidup terhina, mati pun tersiksa. Tuna di mori, coki di made. Itu. Sehingga itulah falsafah Bima itu sangat sangat filosofis. Termasuk ASI ini sendiri. ASI ini apa sih ASI itu? ASI, kenapa istana Bima itu disebut ASI misalnya? ASI itu kan orang yang mengejan itu ya, mengeluarkan segala kotoran baik dari perut maupun dari alat kelamin, atau seorang ibu yang mengejan gitu, untuk melahirkan. Jadi dia melahirkan generasi-generasi. Jadi ASI ini adalah proses bagaimana kelahiran pemimpin itu dari generasi ke generasi. Begitu filosofis nama ASI itu, tidak dimiliki oleh dunia manapun. Gitu. Nama ASI itu saja sudah filosofis itu. Belum lagi yang lain-lain itu. Makanya itu. Jadi begitulah penyampaian dari Bapak Ruslan Esos atau yang biasa disapa dengan Alan Malingi terkait dengan masyarakat, mengenal masyarakat Bima melalui perspektif sosiologis dan antropologis. Nah, karena memang waktu kita terbatas, mungkin sampai di sini saja kajian kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Marilah kita sama-sama menutupnya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.